orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berbalik berpaling dari kiblat. Itu jenazahnya berbalik berpaling dari kiblat. Fatwa super ngawur Jin dan bin Salim, keturunan palsu Rasulillah. Perokok dianggap maksiat, dan jika mati biasanya akan mati suul khatimah, bahkan jenazahnya akan berbalik membelakangi kiblat. Wahai para kiai dan ulama, lihatlah fatwa sesat golongan Bani Ubaidillah, yang selama ini kalian bela secara membabi buta. Dan di antara kemaksiatan, di antara perbuatan tercela yang menjadi musibah umum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah daripada kemaksiatan merokok. Daripada kemaksiatan merokok. Yang mana rokok tersebut ini merupakan bencana yang banyak menimpa kaum muslimin. Yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja, bahkan pondok-pondok pesantren, sekolahan, orang tua, anak muda, laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah merokok tersebut. Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Meninggalnya su'il khatimah. Waliyadzubillahi min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berbalik berpaling dari kiblat, tidak lagi menghadap kiblat. Biasanya begitu ketika dimakamkan. Rasulullah nggak suka rokok katanya, sukanya cat apa tuh dia mereka gat. Kot. Itu gimana tuh, coba ceritain. Jadi orang-orang tarif. Kot itu pucuk dari tanaman yang muda ya. Nah, kemudian kalau cara konsumsinya itu si pucuk daun ini dikunyah. Nah, kemudian nanti dikumpulkan di pipi. Nah, jadi yang diambil itu sarinya ya. Dari menyerap sari itu, maka tubuhnya itu akan fresh. Jadi nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa capek. Mirip kayak narkoba. Mirip narkoba. Kalau di Indonesia sudah dilarang itu. Kalau teman-teman Gus Ajis yang dari Balawi ada yang makan itu nggak? Nggak kelihatan sih, ada 1-2 mungkin. Jadi kalau ada nggak fatwa Balawi yang mengharamkan gat itu? Gat itu diharamkan nggak? Disamakan dengan kopi ya. Disamakan dengan kopi. Disamakan dengan kopi. Allah. Jadi kalau rokok itu haram. Rokok itu haram. Tapi kalau gat itu sama dengan kopi. Ya. Ada fatwa dari kaum habaib gitu. Ada. Padahal itu teman-teman di Indonesia itu sudah masuk narkoba. Gat itu sudah masuk narkoba. Rifai, Ahmad Rafi itu, Raffi Ahmad itu pernah kena kasus narkoba gat itu tuh, ya. Nah, jadi kalau di Indonesia itu banyak itu orang-orang tarim yang dipegang kalau makan gat di Indonesia ya. Tapi di sana kata Gus Ajis legal dan difatwakan. Ada fatwa Balawinya juga. Seingat saya ada, nanti bisa dicek. Iya, itu ada fatwa dari Balawi yang mengatakan itu tidak haram katanya, bahkan sama dengan kopi. Kalau rokok yang dihalalkan oleh NU
dia haramkan. Padahal kan oleh NU itu halal. Ya artinya makro lah, ada yang mubah, ada yang makro. Tapi kalau Balawi haram ya. Berarti Bahar Smith itu nggak pakai ilmunya Balawi, dia pakai NU dia. Pakai NU ya, maka NU ya. Yang enak-enak dia pakai NU.